Halo minasan, kembali lagi bersama DJ Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Shaman King episode 52, di mana di episode ini akan menjadi episode terakhir dari serial anime Shaman King 2021. Sebelum memasuki isi cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Kelima prajurit elemental dibuat sangat terkejut, karena untuk pertama kalinya, mereka bisa melihat Oversoul Shaman King. Perwujudan dari Great Spirit ini sungguh sangat besar sekali. Selain itu, sosoknya juga terlihat begitu megah. Namun demikian, hal ini tidak membuat 5 prajurit menjadi gugup ataupun ketakutan. Mereka akan terus menerjang arus dan siap menghadapi gelombang serangan Great Spirit. Hao mengatakan, mau berjuang sekeras apapun, 5 roh agung hanyalah sebuah kekuatan di bumi. Sesaat kemudian, Oversoul Great Spirit mengeluarkan sebuah bola cahaya, dan setelah diamati lebih cermat, ternyata bola cahaya yang sangat panas tersebut adalah matahari. Tentu saja kekuatan mengerikan Great Spirit ini membuat kelima prajurit sedikit panik. Kekuatan Shaman King adalah kekuatan bintang. Dengan melawan sang raja, maka bisa diibaratkan kalau kelima prajurit adalah bumi kecil yang sedang menghadapi keganasan alam semesta. Dengan perintah Hao, Great Spirit mengeluarkan flare. Serangan ini merupakan sinar cahaya panas matahari yang begitu menyilaukan. Ren pun langsung bertahan dari serangan tersebut demi melindungi teman-temannya. Ren menjelaskan kalau flare dari matahari adalah radioaktif super padat. Bila sampai kena serangan ini, maka semuanya dipastikan akan binasa. Hao pun kembali menyerang dengan teknik kuat lainnya, yaitu Prominence. Teknik ini adalah pilar merah yang mampu memanjang hingga ribuan kilometer dari matahari. Untuk menahan serangan mematikan ini, Horo-Horo dan Choco langsung bergerak dengan menggabungkan kekuatan es dan angin, sehingga menghasilkan teknik baru, yaitu Ice Edge. Mengetahui serangannya kembali gagal, Hao kembali menyerang dengan Comet, yang merupakan serpihan dari gas dan es. Kali ini, Lizard mencoba menahannya dengan kekuatan Volcano dari Spirit of Fire. Walau demikian, Lizard merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Demikian juga dengan Ren, Horo-Horo dan Chocolove. Mereka pun memaksa Yoh untuk segera melakukan sesuatu. Sayangnya, Yoh sendiri masih kebingungan dengan bagaimana caranya memanfaatkan kekuatan Spirit of Earth. Lagi-lagi Hao kembali menyerang dengan hujan meteor. Serangan batu api yang sangat banyak pun terus-terusan menghujam Yoh dan kawan-kawan. Saat sudah terdesak, Yoh pun mengeluarkan teknik kekuatan bumi yang sangat luar biasa, yaitu Attraction. Hebatnya, teknik dadakan ini bisa membuang semua hujan meteor ke tempat lain. Sayangnya Yoh dan yang lainnya masih tidak bisa tenang, karena Hao kembali menyerang dengan kekuatan yang begitu beringas. Dengan sombong Hao mengatakan, kalau kekuatan ini tidak bisa ditandingi meskipun sudah mengerahkan segalanya, di mana ini adalah fase terakhir dari evolusi bintang, di mana menciptakan sebuah ledakan besar yang menyinari galaksi yaitu supernova. Anehnya, serangan ini justru membuat Yoh dan yang lainnya nampak sehat-sehat saja. Bahkan mereka semua tidak memahami dan juga tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi barusan. Namun ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya akan terjadi. Serangan supernova tadi hanyalah awal dari serangan Hao selanjutnya, di mana dia telah mempersiapkan medan gravitasi super tinggi, yaitu Black Hole. Kelima prajurit pun jadi kebingungan, karena perlahan-lahan mereka mulai tersedot ke dalam arus gravitasi Black Hole. Jika tersedot ke dalamnya, maka jiwa para prajurit akan terjebak selamanya di sana, dan tentu saja tidak akan bisa keluar lagi. Untungnya, Yoh masih terus berusaha melawan, dan juga tidak menyerah. Dengan kekuatan Spirit of Earth, dia akan menciptakan gravitasinya sendiri untuk menandingi Black Hole. Namun Hao mengungkapkan kalau Black Hole adalah titik gravitasi tertinggi yang mampu menelan cahaya. Artinya, gravitasi milik Yoh tidak akan pernah berguna untuk menghentikan Black Hole. Saat itulah, Ren dan yang lainnya masih begitu mempercayai pemikiran Yoh, di mana kekuatan Shaman sebenarnya
adalah kumpulan dari kekuatan hati. Mau seperti apapun Hao menyerang, hal tersebut tidak akan bisa menggoyahkan kekuatan dari 5 prajurit. Semuanya pasti akan ada jalan keluarnya. Selama tetap meyakini pemikiran tersebut, kelima bocah ini percaya kalau mereka bisa memiliki kekuatan tidak terbatas. Tentu saja hal ini membuat Hao begitu geram dan kesal. Yo dan yang lainnya pun menjadi kaget karena Manta tiba-tiba datang dengan menunggangi unit kereta cepat. Hingga detik ini, Manta masih mempercayai semua pemikiran Yo. Hal itulah yang membuatnya memiliki kekuatan untuk mencapai tempat ini. Dia pun mengulurkan tangannya untuk memberikan bantuan dan menarik tangan Yo bersama dengan teman-teman lainnya. Manta sangat bersyukur karena untuk pertama kalinya dia bisa membalas utang budinya pada Yo. Hao pun menjadi bingung dan tidak memahami mengapa bisa ada orang seperti Manta yang bisa memasuki daerah kekuasaannya. Selain itu, Ryu dan Faust juga terlihat datang untuk membantu. Faust yang bertindak sebagai masinis kereta pun berkata kalau kereta cepat ini tercipta dari jalinan hati semua orang, di mana ikatannya tidak akan pernah putus dengan mudah. Lebih parahnya lagi, seluruh keluarga Asakura juga datang di dalam gerbong kereta ini. Tentu saja hal ini membuat Hao kembali marah dan menggertakkan giginya. Tidak mau kalah, seluruh keluarga Ren dari klan Tao juga hadir. Klan Tao sangat bangga pada Ren, di mana saat ini Ren telah berkembang menjadi semakin kuat. Pirika dan sang ayah juga nampak datang untuk memberikan semangat pada Horo-Horo. Sementara itu, kakek Orona beserta dengan member staff juga nampak datang demi Chokolov. Choco bahkan tidak menyangka dia bisa bertemu kembali dengan bapak dan ibunya yang telah lama meninggal. Semua itu berkat bantuan dari seorang detektif yang sangat ahli dalam mencari orang yang hilang. Tentu saja, si detektif yang tidak begitu asing ini adalah ayah Lizard yang didampingi dengan sang ibu. Momen berharga ini membuat Lizard tidak kuasa meneteskan air matanya. Amarah Hao pun telah mencapai ubun-ubun. Dia sudah tidak peduli dengan pemandangan haru di depannya. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah melenyapkan semua orang yang ada di hadapannya. Saat itulah, Lili Rara yang datang bersama dengan leluhur suku Seminoa meminta Hao untuk tidak melanjutkan niatnya. Tidak hanya itu, tim Iceman dan tim Niles juga turut menceramahi Hao. Bahkan Marco dan pasukan X-Laws juga datang. Mereka mengeluarkan semua malaikatnya untuk menahan kereta cepat supaya tidak tersedot ke dalam black hole. Dengan bantuan para malaikat, Marco memastikan kalau black hole bukanlah ancaman yang serius lagi. Marco juga memerintahkan Raiheid untuk menyerang Hao dengan bantuan Azazel. Atas perintah Raiheid, Azazel menembakkan sebuah peluru besar, dan ternyata peluru itu adalah patung penyiksaan Iron Maiden Jeanne. Dalam sekejap mata, Maiden pun keluar bersama dengan Samas. Dia hendak memberikan banyak cintanya pada Hao dengan mengeluarkan Oversoul-nya, yaitu pelukan dewa. Sayangnya, serangan Maiden harus dihentikan oleh malaikat kegelapan Lakis, yaitu Lucifer. Lakis meminta agar Maiden tidak terlalu dekat dengan Hao. Dia khawatir kalau Maiden bisa hancur karena terlalu dekat dan tersedot ke dalam black hole. Dengan geram, Hao menanyakan apa maksud tindakan Lakis ini. Bagaimanapun juga, Lakis adalah bawahan Hao yang sangat setia. Lakis pun menjawab kalau Hao yang saat ini tidak lebih kuat darinya. Namun Lakis hanya ingin meminta tolong agar Hao mengembalikan semua orang dengan kekuatan Shaman King. Tentu saja, permintaan Lakis ini membuat Hao keheranan sekaligus geram. Namun tidak hanya Lakis, semua pengikut Hao pun terlihat di tempat ini. Bikai Bill, Bloken dan Sanjing juga memohon pada Hao. Mereka sungguh tidak tahan melihat junjungannya dalam keadaan seperti ini. Tim Sukigumi dan Hanagumi pun demikian. Mereka bahkan rela tinggal di tempat ini untuk mendukung Hao apapun yang terjadi. Sementara itu, Opacho yang sangat lugu juga berharap untuk selalu menemani Hao walaupun sudah dilarang. Dia pun melompat dan menghempaskan dirinya sendiri untuk memasuki black hole. Melihat pengorbanan Opacho membuat Hao tidak sampai hati. Dia pun langsung menghentikan serangan black hole untuk menyelamatkan Opacho. Sesaat kemudian, Sati dan pasukan Gandara terlihat sedikit menceramahi Hao. Sati memahami kalau Hao sebenarnya berharap ada seseorang yang bisa membawa sosok yang begitu didambakannya. Pernyataan Sati ini sungguh membuat Yoh kebingungan. Saat itulah, Ohachio datang dan menyapa Hao yang merupakan sahabat lamanya. Hao yang sangat terkejut langsung bertanya pada Ohachio
kemana saja dia pergi selama ini. Dengan serius Ohachio menjawab kalau selama ini dia pergi ke tempat ibunya Hao, sosok yang selalu dicari Hao selama 1000 tahun ini. Hati Hao pun langsung bergetar hebat. Ohachio menjelaskan kalau jiwa ibu Hao sebenarnya selalu ada di dekatnya. Sayangnya, Hao sendiri yang menjauhkannya karena dikuasai oleh kemarahan dan kesedihan. Abbas menambahkan kalau kemarahan dan kesedihan yang digenggam Hao selama 1000 tahun memang telah memberinya kekuatan tidak terbatas. Namun sebagai gantinya, Hao harus kehilangan gelombang cinta ibunya sendiri. Anna pun datang di saat Hao masih benar-benar kebingungan dengan apa yang tengah terjadi. Dia juga memastikan kalau Hao saat ini sudah tidak bisa membaca pikiran orang lain lagi. Ohachio berkata, Hao sudah tidak memerlukan kekuatan pembacaan pikiran. Hao yang sekarang tidak punya alasan lagi untuk menafsirkan ekspresi orang lain karena dia sudah terselimuti oleh kebaikan. Dengan kata lain, Hao telah kembali memiliki jiwa yang baik, seperti saat pertama kali berjumpa dengan Ohachio. Walaupun Hao berusaha menyangkal, namun Anna memastikan kalau Hao telah bebas dari kemarahan dan kesedihan. Hao telah kehilangan kekuatannya saat bertemu dengan Yoh. Hal ini juga dirasakan oleh Anna ketika berjumpa dengan Yoh. Tiba-tiba, sebuah kereta kecil mendatangi mereka semua. Yohken, Mosuke, dan Iblis Agung sampai rela datang sendiri untuk mengantarkan kereta ini ke hadapan Hao. Tirai pun terbuka dan muncullah seorang wanita di dalamnya. Mata Hao benar-benar berbinar dan dia menyadari kalau sosok wanita di hadapannya adalah ibunya sendiri. Shin tiba-tiba berpindah ke masa depan, tepatnya di sebuah terminal. Nampak seorang bocah yang tengah tidak sabar menunggu kedatangan tamunya. Anehnya, di sebelahnya ada Ryu yang masih setia dengan model rambut jambulnya. Sepertinya mereka tiba di terminal ini lebih cepat 1 jam dari waktu yang dijanjikan. Bocah ini pun menjadi gugup ketika mendengar penjelasan Ryu, di mana kelima prajurit legenda akan reuni. Bocah yang diketahui bernama Asakura Hana ini merupakan putra Yoh dan Anna. Hana pun pada akhirnya bertemu dengan Horo-Horo, Chokolov, dan Lizard untuk yang pertama kalinya. Dia sangat takjub dan begitu mengidolakan sosok prajurit legenda di hadapannya. Sesaat kemudian, Ren dan putranya yang bernama Men telah datang menyusul dengan kereta kudanya. Mereka pun berkumpul dan makan siang bersama di sebuah restoran. Pembicaraan mereka nampak begitu akrab, walaupun kadang disertai dengan sedikit percekcokan. Sesaat kemudian Ryu mengabarkan kalau ternyata Yoh dan Anna telah tersesat di bandara. Sepertinya Ryu harus turun tangan dan segera menyusul mereka berdua ke bandara. Setelah makan, semuanya pun berjalan kaki menuju kediaman Asakura di daerah Funbari. Bagi Horo-Horo dan Ren, tempat yang indah dan damai ini benar-benar memiliki banyak kenangan. Keindahan dan kedamaian tersebut bisa diraih karena mereka semua telah melewati sebuah hari. Semuanya pun menjadi diam dan serius. Shin kembali lagi pada pertarungan akhir melawan Hao di dalam Great Spirit. Kala itu, Hao telah bertemu kembali dengan ibunya. Fakta ini membuat Yoh dan kawan-kawan sangat terkejut, apalagi sosok sang ibu memiliki aura yang begitu mirip dengan Anna. Sang ibu pun meminta maaf pada semuanya atas kelakuan buruk yang sudah dilakukan oleh putranya. Tentu saja tindakan ini membuat Hao sangat malu, apalagi dia dilihat oleh banyak orang. Hao pun mendapatkan tamparan yang sangat keras dari sang ibu karena telah mencari pembenaran atas tindakan buruk yang dia lakukan. Sang ibu memberikannya sebuah nasihat untuk tidak membenci orang lain. Dengan membenci orang lain, maka sama saja dengan membenci diri sendiri. Setidaknya, Hao harus belajar untuk memaafkan orang lain. Untuk saat ini, hal yang harus Hao pelajari sebagai seorang raja adalah menyayangi umat manusia. Ceramah dari sang ibu agaknya membuat hati Hao sedikit terbuka. Yoh pun sangat bersyukur karena kakaknya ini sudah mulai sadar untuk berbuat baik. Hao sungguh tidak habis pikir, padahal kalau tetap berada di dalam Great Spirit, semuanya tidak perlu merasakan penderitaan di bumi. Hao tidak ingin Yoh dan yang lainnya salah paham. Sebenarnya, Hao masih ingin memusnahkan seluruh umat manusia di bumi. Namun di sisa waktu yang ada, dia ingin melihat sebentar saja bagaimana cara Yoh dan yang lainnya mengubah keadaan bumi. Sebagai Shaman King, Hao ingin agar Yoh tidak so akrab dengannya. Mendengar hal ini, Yoh pun menjadi tenang dan menyetujuinya. Sudah 7 tahun berlalu sejak kejadian di hari itu.
mereka semua pun telah beranjak dewasa. Saat itulah Yoh datang bersama dengan Anna. Dia meminta maaf pada Hana karena telah datang agak terlambat. Di dalam kediaman Yoh, kehidupan yang dulu sepertinya kembali lagi walau hanya sesaat. Walaupun ada sedikit tambahan anggota di Funbari, namun aura kehidupannya masih terasa sama seperti hari-hari kemarin. Meski sudah tumbuh dewasa, kelakuan mereka semua masih sama seperti dahulu. Kedatangan Manta benar-benar ditunggu oleh semua orang. Hebatnya, Manta berusaha melakukan penelitian untuk menggabungkan Saman dengan dunia bisnis, walaupun dia sendiri sebenarnya masih kesulitan. Meski demikian, semua orang telah berjuang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Di sisi lain, Hao yang tengah menyendiri disadarkan oleh kucing yang menyapanya. Dia pun tersenyum menatap roh kucing di bawahnya yang begitu mirip dengan sosok Masamune. Oke minasan, semoga konten ini bisa menghibur kalian semuanya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.